pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Senang kita boleh berjumpa kembali di minggu ini. Meskipun ibadah kita masih secara online, tapi saya yakin dan percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Dan mungkin saat ini ada saudara-saudara yang sedang mengalami kelemahan tubuh, ada sakit penyakit yang sedang dialami saat ini, atau bahkan mungkin ada anggota keluarganya yang sedang terpapar virus COVID-19. Mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup melawat, menjamah, dan menyembuhkan. Dan kami semua akan mendukung, mensupport dalam doa. Dan Tuhan Allah akan bekerja, memberikan kuasa-Nya, mujizatnya untuk kesembuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Saat ini kita mau siapkan hati kita mau beribadah. Namun sebelumnya ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Untuk doa pagi, kita akan melakukan ibadah doa pagi di frekuensi jam 5 hingga jam 6 pagi di rumah masing-masing. Saya undang kita semua untuk boleh sama-sama berdoa, menaikkan doa-doa kita untuk pelayanan kabar baik, dan bahkan untuk bangsa dan negara kita. Untuk menara doa, kita juga ada menara doa setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Itu jam 6 sampai jam 7 malam di rumah masing-masing juga. Kita mau bersepakat berdoa bersama. Untuk hari Rabu, teristimewa di hari Rabu, kita doanya secara korporat di rumah masing-masing melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan di setiap grup yang ada di pelayanan kabar baik. Dan menara doa ini dilakukan jam 8 malam. Lalu pada hari Sabtu, kita ada ibadah untuk anak-anak kita. Dan mulai anak-anak hingga SD kelas 5, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingatkan putra-putrinya atau adiknya untuk mereka boleh bersiap-siap sama-sama beribadah, ibadah online di YouTube GBI Kabar Baik. Untuk anak-anak kita yaitu ibadah Sabtu Ceria setiap Sabtu jam 4 sore. Biar anak-anak kita tetap mengalami pertumbuhan di dalam karakter Kristus. Dan juga untuk malam harinya kita ada ibadah doa malam. Kami semua mengundang Bapak, Ibu, teman-teman untuk hadir dalam ibadah doa malam melalui Zoom jam 7 malam, dan linknya akan dibagikan di setiap grup yang ada. Untuk hari Minggu kita kembali berjumpa di ibadah kita, ibadah untuk anak-anak, untuk anak-anak remaja. Itu akan diadakan melalui YouTube GBI Kabar Baik dan Zoom jam setengah 4 sore. Mulai anak-anak kelas 6 SD sampai dengan 3 SMP. Pastikan mereka boleh mengikutinya karena acaranya seru banget. Mereka akan ditambahkan pengetahuan akan firman Tuhan. Dan bahkan ada interaksi yang terjadi di dalam acara tersebut. Mari Bapak Ibu ingatkan anak-anaknya supaya jangan ketinggalan mengikuti ibadah JC ini. Nah, untuk ibadah kita, ibadah umumnya itu tetap dilakukan secara online di YouTube GBI Kabar Baik jam 9 pagi. Jangan sampai ketinggalan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita mau bangun hubungan terus dengan Tuhan dan hadir di dalam setiap ibadah kita. Jam 9 pagi di YouTube GBI Kabar Baik. Untuk persembahan, Bapak Ibu yang rindu memberkati pelayanan ini boleh mentransferkan persembahannya, rekening persembahan dan persepuluhan itu di BCA 066 156 1903 atas nama GBI Kabar Baik. Lalu untuk rekening Get 2020 benih iman yang kita taburkan untuk pekerjaan rumah Tuhan, pembangunan rumah Tuhan dapat ditransferkan ke rekening BCA 870 532 8940 atas nama Deborah Asima Rohayani dan Ibu Tio Mari. Sekian informasi dari kami. Selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau. Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih boleh beribadah meskipun melalui online, tapi saya yakin dan percaya kasih Tuhan tetap mengikat kita. Mari Bapak Ibu, kita punya kerinduan
kita miliki kehausan untuk datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, saya undang kita semua satu dalam doa. Bahkan kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau datang lebih lagi di hadapan-Mu. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Lawat setiap kami Tuhan. Meskipun kami di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ini setiap kami Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk memuji penyembah Tuhan. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Ya, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian di hadapan Tuhan. Ini waktunya buat kita semua buat lebih menangkan ya. Katakan pujian ini haleluya.
kita udah masuk dalam bulan Juli, semester kedua dari tahun ini. Dan kita semua mau melakukan extra mile buat Tuhan, amin. Kita semua diutus untuk melakukan pekerjaan yang mulia, menjangkau jiwa-jiwa untuk Tuhan. Haleluya. Kita diutus untuk berdiri teguh menyambut kita di tempat sebagai laskar
kasih-Nya Tuhan, amin. Menyatakan iman kita di tengah-tengah dunia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya percaya situasi dunia hari-hari ini mungkin membuat kita takut, mungkin membuat kita khawatir. Tapi mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau lebih lagi datang mendekat sama Tuhan. Kita mau lebih lagi menikmati kasih setia-Nya Tuhan yang gak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari buat hidup kita. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik Bapak. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Ku berharap padamu.
Kita satu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih di minggu kedua dari bulan pertama semester kedua 2021 ini. Engkau izinkan kami datang menghadap-Mu. Kami tahu kami datang berbeda dengan kami pulang. Karena ketika kami pulang, kami dapat tuntunan firman-Mu yang penuh dengan kuasa. Terus bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Berfirman atas kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Bulan Juli 2021 ini, kita sudah masuk ke dalam satu tema baru, yaitu Extra Mile. Tapi tema bulan Juli ini tidak terlepas. Tema ini sangat berkaitan dengan tema bulan Juni, yaitu Go and Do. Jadi kalau dipadu-padankan kedua tema ini, maka selengkapnya serial Juni dan Juli ini bernama Go and Do Extra Mile. Tema bulan Juli ini terambil dari Matius 5 ayat 41, saudara. Matius 5 ayat 41 berkata, "Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil." Dalam pemaparan firman Tuhan minggu lalu, saudara, dijelaskan kisah ayat ini ditulis seperti apa. Yang kurang lebih berbicara tentang kita harus melakukan lebih daripada apa yang diharapkan, saudaraku. Jangan biasa-biasa seperti dulu. Kita harus lipat kali gandakan, saudara. Katakan amin. Dan khusus untuk minggu kedua ini, ada subtema yang ingin dibagikan kepada saudara dan kepada saya, yaitu taat tanpa debat. Ya, taat tanpa debat. Satu kata yang sangat mudah kita perkatakan, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Terambil dari kitab Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel ini. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai sungai besar yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka,
untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku, berkali-kali Tuhan mengingatkan soal kuatkan dan teguhkan hatimu. Sampai bicara berkali-kali artinya Tuhan benar-benar ingin meyakinkan kepada Yosua, jangan ragu, pimpinlah bangsa ini, bangsamu ini merebut tanah perjanjian. Saudara, Yosua dipilih Tuhan di ayat yang pertama untuk menggantikan Musa. Tentu ada dasarnya, ya. Kalau saya peras semuanya, dasarnya adalah apa? Satu kata: ketaatan Yosua kepada pemimpinnya, yaitu Musa, sangat teruji. Saudaraku, bagaimana mungkin seseorang bisa dipercayakan sesuatu yang besar? Bagaimana mungkin seseorang dipercayakan menjadi pemimpin? Kalau seseorang ketika dipercayakan hal yang kecil, seseorang ketika dipercayakan dipimpin, tapi ia tidak lakukan itu, ia tidak kerjakan itu, pekerjaan sekecil apapun dilakukan biasa-biasa saja, tentu pemimpinnya akan berpikir, wah, yang seperti ini tidak masuk perhitungan untuk kelak menjadi pemimpin berikutnya. Kalau orang tersebut susah diarahkan, susah dipimpin, selalu berargumentasi, selalu berdebat dengan pemimpin, atau tidak berargumentasi, tidak berdebat, bahkan tetap melakukan, tapi tidak dengan bersungguh-sungguh, apakah pemimpinnya akan dengan percaya diri menganggap orang itu adalah the next leader, pemimpinnya berikutnya? Tentu tidak, saudaraku, ya. Tuhan memilih Yosua sebagai the next leader, pemimpin selanjutnya setelah Musa mati, karena Tuhan sudah menilai apa yang dilakukan selama ini oleh Yosua teruji, saudara. Saudara, di semester kedua tahun 2021 ini, kalau saudara dan saya ingin ditambahkan kepercayaan oleh Tuhan, yuk saudara, kita sempatkan diri melihat dulu di belakang kita. Adakah kita memenuhi kriteria untuk dipercayakan sesuatu yang lebih? Kalau yang di masa lalu kita belum melakukan,
lebih daripada yang diharapkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Jangan kecil hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara. Ada kesempatan di semester kedua ini untuk go and do extra mile. Saudara, Musa pernah menyuruh Yosua 40 tahun yang lalu untuk jadi pengintai. Selama 40 tahun Yosua mengabdi pada Musa. Tidak ada catatan dia berdebat. Tidak ada catatan Yosua berargumen dan tidak lakukan apa yang diperintahkan, diarahkan oleh Musa. Artinya, dia sudah teruji, saudara. Karena itu, sangat mudah kita mengerti. Tuhan mengangkat Yosua. Ayat ke-8 berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Lihat, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, dan dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Selalu bertindak sesuai segala yang dituliskan. Selalu bertindak sesuai dengan segala yang dituliskan. Artinya dia taat sempurna, saudaraku. Dalam segala yang ia lakukan, dalam segala pola tindaknya, dia lakukan, dia bertindak sesuai segala yang tertulis. Gimana dengan saya, gimana dengan saudara? Kalau Tuhan memberikan arahan kepada saudara dan kepada saya, adakah kita bertindak sesuai dengan arahan itu? Kalau Tuhan memberikan arahan kepada saudara melalui peraturan pemerintah, adakah saudara dan saya melakukannya? Ada pengarahan untuk kita melakukan 5M sebagai protokol kesehatan. Kalau di situ saja kita tidak lakukan, saudara ya, kita berasumsi macam-macam. Aduh, apa sih ini? Ini teori konspirasi ini, saudaraku. Itu namanya kita tidak berhasil taat tanpa debat, saudaraku. Yosua tidak berdebat. Yosua terus laksanakan, bahkan dia terus bertindak dengan hati-hati sesuai dengan segala yang dituliskan, yang ditetapkan untuk dia lakukan. Saudaraku, Tuhan sedang meneguhkan saudara dan saya. Tuhan sedang meneguhkan kita untuk bertindak seperti yang Tuhan arahkan dalam hidupmu, dalam hidupku, tanpa debat. Maka endingnya, hasilnya adalah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam IG saya, saudara ya, saya baru saja memposting taat dapat mujizat. Dalam captionnya dikatakan syarat dapat mujizat cuma satu, taat. Saudara, dalam masa pandemi ini kita butuh sekali mujizat. Betul, saudaraku? Dalam apapun pekerjaan saudara, kita butuh mujizat, saudara. Saya bertemu dengan berbagai orang, dengan berbagai usaha, saudara ya, termasuk juga penjual
susu jahe merah. Dia bilang, waduh, ada PPKM darurat, tapi sudah tidak apa-apa. Tetap jualan, tetap berharap laku, dan tetap ucap syukur. Wah, yang begini saudara, saya percaya Tuhan bilang, kamu tetap taat. Atas apa yang aku percayakan padamu, tetap kamu kerjakan dengan hati-hati, tidak bersungut-sungut, tapi bersungguh-sungguh dan penuh dengan ucapan syukur. Saya percaya terhadap orang yang demikian, Tuhan perhitungkan untuk tetap Tuhan angkat. Katakan amin. Belum lama ini saudaraku ya, saya bertemu dengan seseorang yang katanya pengurus wilayah, yang ingin mendaftarkan, karena tugasnya ya, mendaftarkan orang-orang ikut vaksinasi. Tetapi beliau sendiri tidak memakai masker, saudaraku ya. Dan beliau sendiri bilang, dan saya dengar sendiri, saudara ya, tapi nggak usah lah vaksin-vaksin. Orang itu ingin melaksanakan tugasnya untuk mendaftarkan orang untuk ikut vaksin, tetapi tidak dengan bersungguh-sungguh. Kalau dia taat sempurna, saudara ya, dia akan tahu vaksin itu tujuannya untuk menghadapi pandemi COVID-19 gelombang kedua, second wave. Tapi dia sendiri tidak bermasker. Bahkan dia sendiri bilang, tapi nggak usah lah. Nah saudaraku, ini namanya taat atau tidak? Tidak, saudara ya. Saudaraku, ada lagi orang yang merasa tidak percaya adanya COVID ini. Berapa banyak kita di media sosial, saudara ya, ada orang yang dengan pongahnya bilang, ini konspirasi, jangan percaya. Tahu-tahu dia kena, saudara ya. Dan ketika dia kena, baru dia pikir, oh ini COVID ya. Nah saudaraku, Anda dan saya, kita butuh mujizat, betul? Bagaimana cara dapat mujizat? Taat, saudara. Taat pada apa? Taat pada Sang Pembuat mujizat, yaitu Yesus. Saudara, dari 12 pengintai yang dikirim oleh Musa 40 tahun sebelum kisah ini, dari 12 hanya 2 yang balik dengan berita yang penuh dengan ketaatan, bahwa taat pada perintah dan janjinya Tuhan kepada Musa dan pada bangsa Israel, yang mana Tuhan berjanji, bahkan bersumpah, bahwa tanah perjanjian itu diberikan bagi umat pilihannya. Cuma 2 orang ini yang taat untuk mempercayai dan mengikuti, melaksanakan janji dan perintahnya Tuhan. Setelah 40 tahun kemudian, saudara, apa yang terjadi? Saya angkat satu tokoh dari antara keduanya. Di Yosua 14. Ayat 6 berkata, Bani Yehuda datang menghadapi Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepada Yosua, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu,
dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Pulang dan membawa kabar yang sejujur-jujurnya dari dalam hatinya, bahwa ia percaya taat sempurna untuk mempercayai janji Allah itu iya dan amin. Yang lain bilang, waduh, kita bisa mati bagaikan belalang yang dimakan. Tapi Kaleb tidak punya seperti itu. Tidak berdebat. Ada tantangan besar memang. Orangnya besar-besar. Kita tidak pernah bertempur dulu di dalam perjalanan kita selama jadi budak di Mesir. Tidak punya pengalaman perang. Tetapi kita pasti bisa merebut itu. Wah saudara, ini namanya taat tanpa debat. 40 tahun yang lalu, Kaleb jadi agen rahasia khusus yang dikirim untuk mengintai. Dan kita lihat perjalanan Kaleb selanjutnya. Aku berumur 40 tahun waktu itu. Sekarang ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, dan aku tetap, saya tambahkan, tetap taat mengikuti Tuhan Allahku dengan apa? Sepenuh hati. Tidak ada debat, tidak ada semut. Sama sekali, dengan sepenuh hati taat mengikuti Tuhan Allahku. Ini yang disebut bukan hanya melaksanakan tugas mengintai, tetapi lakukan extra mile. Pulang bawa kabar yang sejujur-jujurnya dan memberikan semangat kepada seluruh bangsa. Ini yang Tuhan hargai, saudaraku. Doing extra mile. Dia ditugaskan hanya untuk mengintai dan memberi kabar. Tetapi yang dikatakan bukan cuma memberi kabar, saudara, tapi berusaha mengingatkan. Yes, janji Tuhan iya dan amin, dan kita pasti bisa merebutnya. Saudaraku, ini adalah doing extra mile. Melakukan lebih daripada apa yang diharapkan. Lanjut ayat 9, saudara. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab aku telah mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Tadi kita sudah baca di Yosua 1, saudara ya. Setiap jengkal tanah yang diinjak akan menjadi milik pusaka. Lihat saudara, 40 tahun kemudian pun Kaleb taat dengan iman bahwa itu akan dikenapi oleh Tuhan. Kenapa? Dia yakin dia bisa mendapatkannya. Karena dikatakan di sini, tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Apapun yang terjadi, kurun waktu 40 tahun perjuangan ini nggak mudah, saudara. Kita memang sedang berjuang melawan badai COVID ini, ya. Perang dengan musuh yang tidak kelihatan, yaitu virus SARS-CoV-2 yang sudah bermutasi, ya. Ada varian Alpha, varian Beta, varian Gamma, dan varian Delta, saudara. 4 varian, saudara. Tapi saudara, tanpa mengurangi rasa yang mungkin orang bilang mencekam badai COVID ini, tapi saya percaya 40 tahun yang dijalani oleh Kaleb dan Yosua itu amat sangat mencekam. Karena berkaitan dengan nyawa
yang berperang, saudaraku ya. Saudaraku, tapi Yosua dan juga Kaleb tetap mengikut Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Lihat saudara, 40 tahun berjuang di medan pertempuran, tapi perkataannya luar biasa. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan, firman itu kepada Musa. Bukan 40 tahun saudara, 45 tahun sudah berjalan. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Seorang yang sudah tua 85 tahun, saudaraku. Tapi imannya luar biasa. Ia tetap berkata, Tuhan telah memelihara hidupku. Padahal perang terus, saudara. Tapi ia selalu taat dengan berkata, aku telah dipelihara oleh Tuhan. Hidupku dipelihara oleh Tuhan. Ini ketaatan tanpa debat. Ayat 11. Pada waktu ini, usia 85 tahun, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Waktu itu usia 40 tahun. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Seperti kekuatanku pada waktu itu 45 tahun yang lalu, demikianlah kekuatanku sekarang. Luar biasa. Usia boleh menua. Mohon maaf, bukan cuma lanjut usia. Uzur mungkin. Tapi tetap doing extra mile, saudara. Bahkan dikatakan kekuatanku saat ini sama dengan kekuatanku 45 tahun yang lalu. Untuk apa, saudara? Aki-aki, kakek-kakek usia 85 tahun masih siap melaksanakan ini. Untuk berperang dan untuk keluar masuk. Wow! Sebegininya extra mile-nya seorang Kaleb, saudaraku. Luar biasa. Dan dia tidak mau cuma dianugerahkan sebuah tempat, yaitu Hebron. Dia bilang, aku masih kuat untuk merebut Hebron itu dengan cara berperang. Kalau sampai, saudara ya, kita punya pernyataan gini di dalam doa kita, Tuhan, bertahun-tahun aku sudah melayani-Mu. Bertahun-tahun aku sudah melayani jiwa-jiwa. Apa yang aku dapat? Ini yang aku dapat. Saudaraku, usia Anda dan usia saya berapa sih? Ini sudah 85 tahun, saudara. November tahun ini 2021. Dari tahun kelahiran saya 1969, usia saya 52. Tapi Juli ini 2021, sejak kematian saya Juli 1991, saya sudah diberikan 30 tahun. Saudara masih nggak ada apa-apa dibandingkan dengan 85 tahun perjalanan hidup dari Kaleb, saudara. Dia tidak ngedumel. Dia bilang kekuatanku tetap sama. Aku tetap siap dan kuat berperang dan merebut.
Ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu loh, Joshua, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Joshua, engkau tahu loh, di seberang sana ada orang enak, berbadan-badan besar, raksasa-raksasa, kotanya berkubu-kubu. Tapi dia tidak takut loh saudara. 40 tahun yang lalu sudah seseram itu. 45 tahun yang lalu sudah seperti itu pengintaiannya. Tapi dia tetap tidak tercekam, padahal dia sudah tua saudara. Dan dia tidak pernah bilang, 45 tahun Tuhan aku lakukan ini, mana hasilnya? Tidak saudara. Ayat 12c. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Tertarik saya dengan kata yang dipilih. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka. Saudaraku, mungkin kita juga berusaha untuk menang dalam badai COVID. Mungkin kita berusaha menang dalam pergumulan di keluarga kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita, atau di area apapun dalam hidupmu, dalam hidupku. Mungkin saudara ya. Jangan menyerah saudara. Walaupun seolah tidak ada kepastian, seolah ya saudara ya, jangan nyerah. Doing extra mile saja. Di sini dikatakan mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka. Ini pernyataan iman yang luar biasa. Saya bandingkan dengan pernyataan dari Sadrah, Mesah, dan Abednego yang disuruh untuk menyangkal Tuhan dan menyembah kepada raja saat itu. Mereka berkata, kalau Tuhan sanggup menolongku, aku pasti tertolong. Tetapi kalaupun Tuhan tidak sanggup menolong aku tetap tidak akan menyembahmu. Wow, ini ketaatan yang sempurna. Di bawah tekanan yang luar biasa daripada dapur api, mereka bertiga, Sadrah, Mesah, Abednego, tidak menyerah, tetap doing extra mile. Kaleb pun menyatakan yang kurang lebih senada, mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan berjanji padamu, padaku. Sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, tentang kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, masa depannya penuh dengan pengharapan. Saudara, percayakah kita atas hal itu? Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih, saya mau taat pada semua perintah Tuhan, semua bagian firman Tuhan. Jangan berdebat, terima, lakukan itu saudara. Sebelum saya akhiri bagian dari firman hari ini saudara, dalam sebuah pelayanan saudara ya, beberapa waktu yang lalu, saat saya bermotor dari Bekasi menuju sebuah rumah duka, rumah krematorium di Cibinong. Dalam perjalanan saya, sepanjang jalan saya
mendengarkan lagu yang tadi saja kita pujikan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setiamu. Sepanjang jalan saya dengan earphone, dengarkan itu. Sampai satu titik di daerah Cimanggis, saudaraku. Di hatiku Tuhan bicara. Tante, aku memang kirimkan ibu yang akan dikremasi itu beberapa waktu yang lalu ke tempatmu. Aku titipkan di komunitasmu, karena pada hari ini ibu ini jenazahnya perlu dilayani perkabungannya. Saudara, ibu ini berpulang ke rumah Bapak karena COVID. Tidak mudah mencari orang yang mau melayani untuk COVID. Beliau bukan anggota jemaat Kabar Baik, bukan. Tapi sekali lagi, Tuhan titipkan itu. Saya hanya taat, saudara. Tapi walaupun taat, saya tentu berhikmat. Saya siap segala sesuatu tentang protokol kesehatan, protokol COVID, termasuk segala tata cara di sana saya ikuti. Saya pakai surgical glove, sarung tangan khusus untuk bedah ya, chemical. Singkat cerita, begitu saya keluar, pulang, sebelum meninggalkan area rumah duka itu, saya sudah bersih-bersih, semua sarung tangan, semua masker saya buang. Saya ganti dengan yang baru. Adakah risiko? Ada. Saya langsung masuk ke isolasi mandiri, saudara. Karena saya sayang sama istri saya, anak-anak saya, dan juga jemaat yang Tuhan percayakan. Saya harus tahu diri untuk saya memastikan lebih dahulu bahwa saya aman. Jelang beberapa saat, saudaraku, Wakil Gembala Kopester, ayahnya terpapar COVID, adiknya terpapar COVID. Satu ketika ayahnya sudah tanda petik terkapar. Kita bicara, saudara. Kesimpulannya, mau tidak mau, Kopester harus sacrifice, berkorban. Dengan segala resiko, saudara ya, untuk membawa ayahnya. Saudara, nggak mudah. Saya jadi saksi karena saya mengawal itu dengan handphone saya. Bahkan saya video call dengan beliau dan juga dengan ayahnya yang adalah saudara saya atau sahabat saya. Kontak langsung, yes, kontak langsung. Saya bilang sama Kopester, Esther, kamu tahu resikonya? Tahu Om. So bagaimana? Tidak apa-apa. Terus saya bilang, Esther, darah Yesus tutup bungkus kamu, demikian juga tutup bungkus aku dalam pelayanan kemarin dan saat ini dalam pelayanan kamu. Singkat cerita, setelah dimakamkan ayahnya dengan protokol COVID, dengan penuh ketaatan dan berdebat, ketika kita minta Esther tetap melanjutkan isolasi mandirinya, lalu swab PCR test, dia taat tanpa debat, saudara. Hasilnya bagaimana, saudara? Orang yang taat tanpa debat dapat mukjizat. PCR test menyatakan beliau negatif. Saudara, taat tanpa debat dapat mukjizat. Saudara, tetap lakukan apapun yang Tuhan perintahkan atas hidupmu, atas hidupku. Tetap lakukan apapun yang diarahkan Tuhan atas hidupmu,
atas hidupku. Mungkin melalui gembala sidang, mungkin melalui ketua CS. Jangan berdebat, saudaraku. Lakukan. Kalau saudara dan saya ingin dapat mujizat, tundukkan kepala kita, saudara, bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dengan subtema taat tanpa debat, hasilnya dapat mujizat. Tuhan, kami mau belajar seperti pada Joshua, kami mau belajar seperti pada Caleb. Luar biasa, tetap doing extra mile setelah berpuluh-puluh tahun berjuang. Oh Tuhan, untuk semua kami yang mendengar firman-Mu hari ini, juga untuk hamba, ajar kami untuk tetap go and do extra mile dengan taat sempurna tanpa berdebat. Pada saat kami butuh pertolongan-Mu, bukan hanya pertolongan-Mu yang Kau berikan pada kami, tapi mujizat yang kami dapat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba berdoa, setiap kami yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu Engkau bebaskan. Kuasa pemulihan-Mu terjadi atas setiap kami. Darah Yesus sucikan, kuduskan kami. Darah Yesus buka jalan berkat bagi kami. Buka jalan kesembuhan atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus tutup semua jalan-jalan rekayasa si jahat dalam hidup kami. Darah Yesus hancurkan segala belenggu, segala kutuk. Darah Yesus batalkan segala perjanjian di luar dari perjanjian berkat Kristus dalam hidup kami. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kami, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Tuhan, secara istimewa kami berdoa untuk Helen, untuk Robin. Dalam nama Yesus, oleh Yesus sembuh. Dalam nama Yesus. Untuk anak-anakku yang lain, sembuh dalam nama Yesus. Tika Hendra, sembuh dalam nama Yesus. Mama Bon dan Mama Beli, sembuh dalam nama Yesus. Untuk orang-orang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, Kau jamah, mujizat mereka dapat karena mereka taat tanpa debat atas apa yang Tuhan arahkan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Untuk bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus, biar seluruh masyarakat rakyat Indonesia semuanya menjadi rakyat yang taat tanpa debat dalam kerangka menghadapi pandemi COVID-19 second wave, gelombang kedua ini. Engkau berkati pemerintahan yang ada, Engkau berkati tim yang sedang memimpin percepatan tindakan untuk menghadapi gelombang kedua COVID ini. Meyakinkan dan percaya semua program ini Engkau berkati untuk Engkau memberikan berkat mujizat kepada umat-Mu, Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk seluruh peserta didik TKK Kabar Baik, SDK Kabar Baik. Kecerdasan, kepandaian, hikmat, kebijaksanaan Kau turunkan atasnya. Seluruh keluarganya Kau berkati selalu, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk lulusan SDK Kabar Baik. Kami percaya mereka sudah Engkau persiapkan tempat untuk mereka melanjutkan studi ke jenjang SMP. Kau buka jalan, Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dan juga untuk apa yang dilakukan oleh Kabar Baik Gereja yang mempersiapkan beberapa vitamin untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama yang sakit COVID. Tuhan, Engkau buka jalan untuk semuanya ada tersedia. Dan saat ini kami berdoa untuk tim funder yang ada.
Kau berkati Tuhan Yesus setiap yang ada, keluarganya Kau berkati. Berkat-Mu, mujizat-Mu, kesembuhan-Mu ada pada mereka, bahkan pada perusahaan mereka dan karyawan yang ada dalam pengampuan mereka Tuhan Yesus. Mereka diberkati jadi saluran berkat bagi banyak jiwa, bagi kabar baik bagi kami semua, untuk hormat kepujian bagi nama Yesus. Kami beriman juga Tuhan, segala pengurusan izin penyelenggaraan pendidikan di Kemenak Pusat segera selesai dengan baik. Kau pakai para pejabat yang Kau tentukan di sana untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Kami percaya pintu gerbang Gate 2020 terus terbuka senantiasa, siang dan malam, tidak pernah tertutup. Karena Engkau masih terus kirim banyak orang untuk datang membawakan bahasa-bahasa kelimpahan dari seberang lautan, solusi-solusi irai kepada kabar baik. Dan kabar baik berdiri menjadi rumah keagungan-Mu, dan Engkau sendiri menyemarakan rumah keagungan-Mu ini. Dan akhirnya kami mau buka hati kami. Kami arahkan kepada Kristus dan kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudaraku, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja-Mu. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus untuk terus menjadi milik-Mu, milikku, yang mau taat tanpa depan, kini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang taat tanpa debat kepada Kristus dan menerima berkat bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.